pembuatan berat di sini TPA dari Himasta Unisba akan memberikan tutorial secara online untuk mata kuliah pengantar peluang ujian akhir semester genap tahun ajaran 2018-2019. Kita mulai ke nomor 1. Dalam rangka menjaga kualitas dalam suatu proses produksi, setiap jam akan diambil 10 buah produk, kemudian diamati apakah masing-masing cacat atau tidak. Diketahui peluang cacat setiap produknya adalah 0,005. Didefinisikan perubahan acak Y adalah produk yang cacat. Yang A, tentukan distribusi atau perubahan acak yang paling tepat bagi Y beserta fungsi masa peluangnya serta nilai yang mungkin dari perubahan acak Y. Dari soal kita definisikan dulu apakah dia distribusinya apa gitu ya. Jadi soal ini memiliki kasus distribusinya binomial dengan n-nya 10, peluangnya 0,005 dan y-nya adalah variabel perubahan acaknya. Berarti fungsi masa peluangnya adalah peluang dari y sama dengan y sama dengan kurung kurawal dibuka untuk nilai untuk yang memiliki nilai ini yaitu N kombinasi NY peluang pangkat Y, P pangkat Y dikali 1 min P pangkat N min Y sama dengan diketahui N ini tadi 10, berarti kombinasi 10Y dikali peluangnya kan 0,005 pangkat Y dikali 1 min P adalah 0,995 pangkat 10 min Y. Y-nya dari 0 sampai 10 karena 0 untuk yang tidak ada cacat sama sekali dan 10 semuanya cacat. Nah, untuk nilai selain dari 0 sampai 10 memiliki nilainya adalah 0. Lalu hitunglah peluang tidak ada produk yang cacat. Kalau tidak ada produk yang cacat berarti PY-nya sama dengan 0 karena tadi Y-nya adalah barang banyak produk yang cacat. Berarti peluang dari Y sama dengan 0 sama dengan kombinasi 10 dan 0 dikali 0,005 pangkat 0 dikali 0,995 pangkat 10, hasilnya 0,95111. Untuk poin C-nya, hitunglah peluang banyak produk yang cacat lebih dari 1. Karena di sini ingin diketahui yang lebih dari 1 berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, karena kalau misalnya dari 2 sampai 10 kita hitung peluangnya satu-satu, maka lebih baik kita menggunakan fungsi peluang, di mana fungsi peluang itu kan jumlahnya 1. Karena ini lebih dari, berarti harus dikurangi yang kurang dari. Berarti peluang Y lebih dari 1 sama dengan 1 dikurangi peluang Y kurang dari sama dengan 1. Nah, sekarang peluang Y kurang dari sama dengan 1, kita bisa nyari mulai dari 0 sampai 1. Karena peluang 0-nya tadi kita udah dapetin di poin B, berarti kita nyari dulu peluang Y-nya sama dengan 1. Peluang Y sama dengan 1 sama dengan kombinasi 10 1 dikali 0,005 pangkat 1 dikali 0,995 pangkat 9 sama dengan 0,047794. Karena kita sudah kan kita punya peluang Y sama dengan 0, punya peluang Y sama dengan 1. Nah, berarti kita bisa mengerjakan berapa nih nilai peluang Y kurang dari sama dengan 1. Gimana caranya? Yaitu menjumlahkan peluang Y sama dengan 0 ditambah peluang Y sama dengan 1. Berarti 0,95111 ditambah 0,047794 sama dengan 0,998905. Kan soalnya pengen tahu berapa peluang jika produk yang cacatnya lebih dari 1. Jika Y-nya lebih dari 1, maka nilainya berapa? Berarti hasil tadi yang PY kurang dari sama dengan 1, kita masukkan ke, jadi kita kurangi sama dengan 1. Jadi peluang Y lebih dari 1 sama dengan 1 dikurangi 0,998905 sama dengan 0,00111095. Faktorial hasilnya 0,95111
0,1380069. Untuk poin nomor 2-nya, hitunglah peluang satu keluarga memiliki anak maksimum 2. Berarti paling banyaknya 2, nggak boleh lebih. Berarti peluang X kurang dari sama dengan 2, karena maksimumnya 2. Berarti kalau kurang dari sama dengan 2 untuk X-nya, kita jumlahkan mulai dari peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2. Maka masukin ke rumus distribusi Poissonnya, yaitu E pangkat min 1,98 dikali 1,98 pangkat 0 per 0 faktorial ditambah E pangkat 1,98 dikali 1,98 pangkat 1 per 1 faktorial dan sampai 2, maka didapatkan hasilnya adalah 0,68209. Untuk C, jika di Kota Bandung ada 500 keluarga, hitunglah banyaknya keluarga yang maksimum memiliki 2 anak. Dari soal ini kita pengen tahu berapa sih keluarga yang memiliki anaknya maksimumnya 2. Gimana caranya? Tinggal kalian kalikan aja peluang X kurang dari sama dengan 2 dikali banyaknya keluarga, berarti 0,68209 dikali 500.000. Hasilnya adalah 341.045 keluarga yang memiliki anak maksimum 2. Dalam suatu perusahaan asuransi, peluang seorang nasabah mengajukan klaim dalam 1 bulan adalah 0,078. Diketahui bahwa seorang nasabah hanya boleh mengajukan klaim dalam 1 bulan hanya 1 kali, tetapi tidak dibatasi banyaknya klaim. Jadi, setiap bulan dia bisa mengajukan klaim. Untuk poin pertama, yaitu poin A, hitunglah seorang nasabah mengajukan klaim pertama pada bulan ke-15. Dari poin A ini diketahui bahwa kasusnya itu merupakan kasus dari distribusi geometrik dengan parameter P-nya sebesar 0,078 dengan fungsi massa peluangnya yaitu P X sama dengan P dikali 1 min P pangkat X min 1 sama dengan 0,078 dikali 0,922 pangkat X min 1. X-nya adalah 1, 2, sampai tak hingga. Berarti kita cari yang X-nya sama dengan 15, karena di sini pengen tahu pada bulan ke-15. PX sama dengan 15 sama dengan 0,078 dikali 0,922 pangkat 15 sama dengan 0,025023. Untuk poin B-nya, hitunglah peluang bahwa pada bulan ke-30 sudah mengajukan 3 kali klaim. Berarti di sini tuh diketahui bahwa selama 30 bulan dia tuh sudah mengajukan klaim ketiga kali. Berarti berapa sih peluangnya? Nah, karena kasus ini yang poin B ini berbeda dengan kasus poin A. Kasus poin B ini merupakan kasus binomial negatif dengan parameternya ada R dan P. Dengan R-nya sama dengan 3, P-nya sama dengan 0,078. Fungsi massa peluangnya adalah Px sama dengan X sama dengan kombinasi X min 1 dan R min 1 dikali P pangkat R dikali 1 min P pangkat X min R. X-nya bergerak dari R plus 1, R plus 2, dan seterusnya sampai tak hingga. Maka fungsi massa peluangnya menjadi kombinasi X min 1, 2. 2-nya dapat dari R min 1, 3 min 1 sama dengan 2. 0,078 itu adalah P-nya, 3 ini ada R-nya, berarti 0,078 pangkat 3 dikali 1 min R-nya, hasilnya adalah 0,922 pangkat X min 3. Nah, X-nya bergerak dari 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang ditanyakan itu pada bulan ke-30. Berarti PX sama dengan 30. Berarti PX sama dengan 30 sama dengan X min 1-nya berarti 29. Kombinasi 29 dan 2 dikali 0,078 pangkat 3 dikali 0,922 pangkat 27. 27-nya dapat dari 30 min 3. Hasilnya adalah 0,02150526.
Dalam suatu perusahaan asuransi, peluang seorang nasabah mengajukan klaim dalam 1 bulan adalah 0,078. Diketahui bahwa seorang nasabah hanya boleh mengajukan klaim dalam 1 bulan hanya 1 kali, tetapi tidak dibatasi banyaknya klaim. Jadi, setiap bulan dia bisa mengajukan klaim. Untuk poin pertama, yaitu poin A, hitunglah seorang nasabah mengajukan klaim pertama pada bulan ke-15. Dari poin A ini diketahui bahwa kasusnya itu merupakan kasus dari distribusi geometrik dengan parameter P-nya sebesar 0,078 dengan fungsi massa peluangnya yaitu P X sama dengan X sama dengan P dikali 1 min P pangkat X min 1 sama dengan 0,078 dikali 0,922 pangkat X min 1. X-nya adalah 1, 2, sampai tak hingga. Berarti kita cari yang X-nya sama dengan 15, karena di sini pengen tahu pada bulan ke-15. PX sama dengan 15 sama dengan 0,078 dikali 0,922 pangkat 15 sama dengan 0,025023. Untuk poin B-nya, hitunglah peluang bahwa pada bulan ke-30 sudah mengajukan 3 kali klaim. Berarti di sini tuh diketahui bahwa selama 30 bulan dia tuh sudah mengajukan klaim ketiga kali. Berarti berapa sih peluangnya? Nah, karena kasus ini yang poin B ini berbeda dengan kasus poin A. Kasus poin B ini merupakan kasus binomial negatif dengan parameternya ada R dan P. Dengan R-nya sama dengan 3, P-nya sama dengan 0,078. Fungsi massa peluangnya adalah Px sama dengan X sama dengan kombinasi X min 1 dan R min 1 dikali P pangkat R dikali 1 min P pangkat X min R. X-nya bergerak dari R plus 1, R plus 2, dan seterusnya sampai tak hingga. Maka fungsi massa peluangnya menjadi kombinasi X min 1, 2. 2-nya dapat dari R min 1, 3 min 1 sama dengan 2. 0,078 itu adalah P-nya, 3 ini ada R-nya, berarti 0,078 pangkat 3 dikali 1 min R-nya hasilnya adalah 0,922 pangkat X min 3. Nah, X-nya bergerak dari 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang ditanyakan itu pada bulan ke-30. Berarti PX sama dengan 30. Berarti PX sama dengan 30 sama dengan X min 1-nya berarti 29. Kombinasi 29 dan 2 dikali 0,078 pangkat 3 dikali 0,922 pangkat 27. 27-nya dapat dari 30 min 3. Hasilnya adalah 0,02150526. Untuk poin nomor 4, pengubah acak X memiliki fungsi densitas peluang yaitu Fx sama dengan kurung kurawal buka Cx kuadrat dengan nilai X-nya lebih besar dari 0 dan kurang dari 5, 0 untuk nilai X lainnya. Tentukan nilai C dan tuliskan fungsi densitas peluangnya. Berarti kita kalau ingin mencari nilai C-nya, kita integralkan fungsi itu dari min tak hingga sampai tak hingga. Karena tadi kan kalau nyari fungsi kalau nyari nilai C itu kan kita harus mengintegralkan dari tak hingga, min tak hingga sampai tak hingga. Tapi fungsi dari Cx kuadrat ini memiliki batas dari 0 sampai 5. Nah, kalau kita integralkan dari ketiga bagian ini dari min tak hingga sampai 0, 0 sampai 5, 5 sampai tak hingga, berarti kita punya 3 integral kan. Nah, untuk integral dari min tak hingga sampai 0 ini, kalau kita integralkan hasilnya 0. Kenapa 0? Karena di sini didefinisikan
untuk X lainnya bernilai 0. Nah, begitu pula dengan 5 sampai minta hingga, karena dari fungsi densitasnya diklaim bahwa X yang lainnya 0 dan untuk maka ini juga bernilai 0. Berarti kita tinggal mengintegralkan dari 0 sampai 5. Berarti integral dari 0 sampai 5 Cx kuadrat dx sama dengan, kita mulai integralkan proses integral ya. Berarti C per 3, 3-nya dapat dari mana? Dari 2 plus 1. Dikali X pangkat 3, 3-nya dapat dari mana? 2 plus 1. Dengan batasnya 0 sampai 5. Nah, 5 ini kita substitusikan ke X pangkat 3, berarti 5 pangkat 3 125, 0 pangkat 3 hasilnya tetap 0, berarti tetap 125. Nah, sama dengan kan 1, jadi kalau mau nyari apa sih nilai C ini, si fx diintegralkan dari minta hingga sampai sehingga sama dengan 1. Berarti tadi kan udah dapat C per 3 dikali 125 sama dengan 1. Berarti nilai C-nya adalah 3 per 125. Kita masukin lagi nilai C ini ke fungsi yang atas. Jadi fx-nya sama dengan 3 per 125 X kuadrat untuk X lebih besar dari 0 dan kurang dari 5. 0 untuk X lainnya. Masuk ke poin nomor 2. Hitunglah P peluang dari X kurang dari 3. Kalau Px kurang dari 3, kan tadi kita memiliki fungsi tersebut memiliki batas dari 0 sampai 5. Kalau misalnya kita ingin mencari peluang untuk X-nya kurang dari 3. Kurang dari 3 berarti daerahnya ada di sebelah kiri dari angka 3 sampai 0. Maka kita integralkan peluang dari X kurang dari 3 adalah sama dengan integral dari 0 sampai 3 3 per 125 dikali X pangkat 2 dx. Maka hasil integralnya adalah 1 per 125 dikali X pangkat 3 dengan batasnya 3 sampai 0. Hasilnya adalah 27 per 125. Untuk poin 2-nya, di 2-nya yaitu jika peluang X-nya lebih besar dari 2. Kita masukin lagi angka 2. Karena dia pengennya lebih besar dari 2, berarti yang lebih besar dari 2 itu ada di sebelah kanan 2. Berarti kita integralkan dia dari 2 sampai batas terakhirnya adalah 5. Berarti peluang X lebih besar dari 2 sama dengan integral dari 2 sampai 5 3 per 125 X kuadrat dx sama dengan 1 per 125 X pangkat 3 dengan batasnya 2 sampai 5. Kalau kita masukkan 5 pangkat 3, 125, 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti 125 dikurangi 8 adalah 117. Tadi pernya jangan lupa, dengan tambahin per 125. Berarti hasilnya adalah 117 per 125. Nah, untuk poin yang ketiganya, peluang untuk X lebih besar dari 1 dan kurang dari 4. Nah, kalau misalnya X-nya di antara 2 nilai, berarti kalian tinggal integralkan aja nilai yang di antara X itu dengan I-nya sebagai batas bawah dan 4-nya sebagai batas atas. Berarti peluang X lebih besar dari 1 kurang dari 4 sama dengan integral dari 1 sampai 4 3 per 125 X kuadrat dx sama dengan 1 per 125 X pangkat 3 untuk batasnya 1 sampai 4. Sekarang 4 pangkat 3 64, 1 pangkat 3 1 64 dikurangi 1 63, maka hasilnya adalah 63 per 125. Lanjut poin C, tentukan nilai harapan untuk EX. Nilai harapan tuh gimana nyarinya? Yaitu kalau kita ingin mencari nilai harapan, kita integralkan fx ini
si fungsinya, tapi dia harus dikali dengan X. Nah, nilai harapannya berarti kita integralkan kan, dengan prinsipnya sama seperti poin A, kita buat garis bilangan dari minta hingga sampai tak hingga, tapi karena minta hingga sampai 0 itu nilainya 0 dan 5 sampai tak hingga nilainya 0, berarti kita integralkan dari 0 sampai 5. Berarti nilai harapannya sama dengan integral 0 sampai 5 X dikali fx nih. Ini tuh fx, berarti X dikali 3 per 125 X kuadrat dx sama dengan, kita sederhanakan dulu fungsi yang sebelah sini menjadi integral 0 sampai 5 3 per 125 X pangkat 3 dx sama dengan, hasil integralnya adalah 3 per 500 X pangkat 4 dengan batasnya 5 sampai 0. Berarti kita masukkan X pangkat 4, berarti 5 pangkat 4 125. 0 pangkat 4, 0, berarti 625 dikurangi 0 adalah 625, dikalikan dengan 3 per 500, hasilnya adalah 1875 per 500 sama dengan 15 per 4 sama dengan 3,75. Sekarang masuk ke poin C2-nya, yaitu yang I2. Nilai harapan dari 2X min 3. Nilai harapan dari 2X min 3. Nih, nilai harapan dari konstanta, yaitu konstanta itu sendiri. Berarti nilai harapan dari 3 adalah 3. Terus lanjut ke nilai harapan buat yang 2X. Jadi sama kalian itu pisahkan dulu nilai harapannya, karena di sini ada tanda kurang, berarti ekspektasi dari 2X dikurangi ekspektasi dari 3. Kan tadi diketahui bahwa nilai harapan dari konstanta itu sendiri adalah nilai harapan dari konstanta adalah konstanta itu sendiri, berarti nilai harapan dari 3 adalah 3. Nah, untuk nilai harapan dari 2X ini kita bisa jabarin lagi menjadi, dijabarin lagi ya, berarti ekspektasi 2 dikali ekspektasi X. Nah, ada ekspektasi 2 ini tuh kalau hasilnya adalah 2, berarti tinggal dikali ekspektasi dari X. Maka jabaran untuk poin nomor 4, ubah acak X memiliki fungsi densitas peluang, yaitu fx sama dengan kurung kurawal buka cx kuadrat dengan nilai x-nya lebih besar dari 0 dan kurang dari 5, 0 untuk nilai x lainnya. Tentukan nilai c dan tuliskan fungsi densitas peluangnya. Berarti kita kalau ingin mencari nilai C-nya, kita integralkan fungsi itu dari minta hingga sampai tak hingga. Karena tadi kan kalau nyari fungsi kalau nyari nilai C itu kan kita harus mengintegralkan dari tak hingga, minta hingga sampai tak hingga. Tapi fungsi dari cx kuadrat ini memiliki batas dari 0 sampai 5. Nah, kalau kita integralkan dari ketiga bagian ini, dari minta hingga sampai 0, 0 sampai 5, 5 sampai tak hingga, berarti kita punya 3 integral kan. Nah, untuk integral dari minta hingga sampai 0 ini, kalau kita integralkan hasilnya 0. Kenapa 0? Karena di sini didefinisikan untuk x lainnya bernilai 0.
Nah, begitu pula dengan 5 sampai minta hingga, karena dari fungsi densitasnya diklaim bahwa X yang lainnya 0 dan untuk maka ini juga bernilai 0. Berarti kita tinggal mengintegralkan dari 0 sampai 5. Berarti integral dari 0 sampai 5 Cx kuadrat dx sama dengan, kita mulai integralkan proses integral ya. Berarti C per 3, 3-nya dapat dari mana? Dari 2 plus 1. Dikali X pangkat 3, 3-nya dapat dari mana? 2 plus 1 dengan batasnya 0 sampai 5. Nah, 5 ini kita substitusikan ke X pangkat 3, berarti 5 pangkat 3 125, 0 pangkat 3 hasilnya tetap 0, berarti tetap 125. Nah, sama dengan kan 1, jadi kalau mau nyari apa sih nilai C ini, si fx diintegralkan dari minta hingga sampai sahingga sama dengan 1. Berarti tadi kan udah dapat C per 3 dikali 125 sama dengan 1. Berarti nilai C-nya adalah 3 per 125. Kita masukin lagi nilai C ini ke fungsi yang atas. Jadi fx-nya sama dengan 3 per 125 X kuadrat untuk X lebih besar dari 0 dan kurang dari 5, 0 untuk X lainnya. Masuk ke poin nomor 2. Hitunglah P peluang dari X kurang dari 3. Kalau Px kurang dari 3, kan tadi kita memiliki fungsi tersebut memiliki batas dari 0 sampai 5. Kalau misalnya kita ingin mencari peluang untuk X-nya kurang dari 3. Kurang dari 3 berarti daerahnya ada di sebelah kiri dari angka 3 sampai 0. Maka kita integralkan peluang dari X kurang dari 3 adalah sama dengan integral dari 0 sampai 3 3 per 125 dikali X pangkat 2 dx. Maka hasil integralnya adalah 1 per 125 dikali X pangkat 3 dengan batasnya 3 sampai 0. Hasilnya adalah 27 per 125. Untuk poin 2-nya, I2-nya yaitu jika peluang X-nya lebih besar dari 2. Kita masukin lagi angka 2. Karena dia pengennya lebih besar dari 2, berarti yang lebih besar dari 2 itu ada di sebelah kanan 2. Berarti kita integralkan dia dari 2 sampai batas terakhirnya adalah 5. Berarti peluang X lebih besar dari 2 sama dengan integral dari 2 sampai 5 3 per 125 X kuadrat dx sama dengan 1 per 125 X pangkat 3 dengan batasnya 2 sampai 5. Kalau kita masukkan 5 pangkat 3, 125, 2 pangkat 3 sama dengan 8, berarti 125 dikurangi 8 adalah 117. Tadi pernya jangan lupa, ini tambahin per 125. Berarti hasilnya adalah 117 per 125. Nah, untuk poin yang ketiganya, peluang untuk X lebih besar dari 1 dan kurang dari 4. Nah, kalau misalnya X-nya di antara 2 nilai, berarti kalian tinggal integralkan aja nilai yang di antara X itu dengan I-nya sebagai batas bawah dan 4-nya sebagai batas atas. Berarti peluang X lebih besar dari 1 kurang dari 4 sama dengan integral dari 1 sampai 4 3 per 125 X kuadrat dx sama dengan 1 per 125 X pangkat 3 untuk batasnya 1 sampai 4. Sekarang 4 pangkat 3, 64. 1 pangkat 3, 1, 64 dikurangi 1, 63. Maka hasilnya adalah 63 per 125. Tentukan nilai harapan dari EX buat C-nya. Rumus dari nilai harapan itu adalah integral dari X dikali fungsi densitas ditegralkan terhadap X. Berarti
Di sini ada EX sama dengan integral dari 0 sampai 5. Kenapa cuma diambilnya 0 sampai 5? Sama prinsipnya kayak yang nomor A tadi, kita buat garis bilangan, dibagi 3 bagian, ternyata bagian yang sebelah paling kiri memiliki nilainya 0, yang sebelah paling kanan juga memiliki nilainya 0. Yang ada nilai selain 0 itu adalah batasnya 0 sampai 5. Berarti kita integralkan dia 0 sampai 5. Integral dari 0 sampai 5 untuk X dikali 3 per 125 dikali X kuadrat dx. Kita sederhanakan lagi persamaan ini. Berarti sama dengan integral dari 0 sampai 5, 3 per 125 X pangkat 3 dx. Maka hasil integralnya adalah 3 per 500 dikali X pangkat 4 dengan batasnya 0 sampai 5. Sekarang X pangkat 4 bisa kita substitusikan angka 5, berarti 5 pangkat 4 adalah 125. 0 pangkat 4, 0. 625 dikurangi 0 yaitu 625. Jangan lupa dikalikan dengan konstantanya yaitu 3 per 500. Hasilnya adalah 180.875 per 500 atau sama dengan 3,75. Nah, masuk ke poin I2 di bagian C, ekspektasi dari 2X min 3. Nah, kita itu bisa lebarkan ekspektasi ini. Jadi, ekspektasi karena ada tanda pengurang di sini, berarti kita bisa kalikan ekspektasi ini kali ini, terus ekspektasi ini kali ini dengan tanda pemisahnya adalah pengurangan. Berarti nilai harapan 2x dikurangi nilai harapan dari 3. Nah, buat nilai harapan dari konstanta, nilainya adalah konstanta itu sendiri, berarti nilai harapan dari 3 adalah 3. Nah, untuk nilai harapan dari 2x ini berapa sih? Nah, kita kalikan nilai harapan ini masing-masing, si E-nya dikalikan dengan 2, E-nya dikalikan dengan X. Kan tadi udah disebutkan bahwa nilai harapan dari konstanta adalah konstanta itu sendiri, berarti nilai harapan dari 2 adalah 2. Berarti kita tinggal kalikan. Nah, jabaran dari yang di sini itu dari ekspektasi 2x min 3 menjadi 2 dikali ekspektasi X dikurangi 3. Ekspektasi X-nya udah punya kan tadi sebelumnya kita cari, berarti kita tinggal mensubstitusikan nilai X-nya. Berarti ekspektasi dari 2X min 3 sama dengan 2 dikali ekspektasi X dikurangi 3 sama dengan 2 dikali 3,75 min 3 sama dengan 4,5. Tentukan nilai harapan dari EX buat Q-nya. Rumus dari nilai harapan itu adalah integral dari X dikali fungsi densitas ditegralkan terhadap X. Berarti di sini ada EX sama dengan integral dari 0 sampai 5. Kenapa cuma diambilnya 0 sampai 5? Sama prinsipnya kayak yang nomor A tadi, kita buat garis bilangan, dibagi 3 bagian, ternyata bagian yang sebelah paling kiri memiliki nilainya 0, yang sebelah paling kanan juga memiliki nilainya 0. Yang ada nilai selain 0 itu adalah batasnya 0 sampai 5. Berarti kita integralkan dia 0 sampai 5. Integral dari 0 sampai 5 untuk X dikali 3 per 125 dikali X kuadrat dx. Kita sederhanakan lagi persamaan ini. Berarti sama dengan integral dari 0 sampai 5, 3 per 125 X pangkat 3 dx. Maka hasil integralnya adalah 3 per 500 dikali X pangkat 4 dengan batasnya 0 sampai 5. Sekarang X pangkat 4 bisa kita substitusikan angka 5, berarti 5 pangkat 4 adalah 125. 0 pangkat 4, 0. 625 dikurangi 0 yaitu 625. Jangan lupa dikalikan dengan konstantanya yaitu 3 per 500. Hasilnya adalah 180.875 per 500 atau sama dengan 3,75.
masuk ke poin I2 di bagian C, ekspektasi dari 2X min 3. Nah, kita itu bisa lebarkan ekspektasi ini. Jadi, ekspektasi karena ada tanda pengurang di sini, berarti kita bisa kalikan ekspektasi ini kali ini, terus ekspektasi ini kali ini dengan tanda pengurangnya adalah pengurangan. Berarti nilai harapan 2X dikurangi nilai harapan dari 3. Nah, buat nilai harapan dari konstanta, nilainya adalah konstanta itu sendiri, berarti nilai harapan dari 3 adalah 3. Nah, untuk nilai harapan dari 2X ini berapa sih? Nah, kita kalikan nilai harapan ini masing-masing, si E-nya dikalikan dengan 2, E-nya dikalikan dengan X. Kan tadi udah disebutkan bahwa nilai harapan dari konstanta adalah konstanta itu sendiri, berarti nilai harapan dari 2 adalah 2. Nah, itu kita tinggal kalikan. Nah, jabaran dari yang di sini itu dari ekspektasi 2X min 3 menjadi 2 dikali ekspektasi X dikurangi 3. Ekspektasi X-nya udah punya kan tadi sebelumnya kita cari, berarti kita tinggal mensubstitusikan nilai X-nya. Berarti ekspektasi dari 2X min 3 sama dengan 2 dikali ekspektasi X dikurangi 3 sama dengan 2 dikali 3,75 min 3 sama dengan 4,5. Untuk B-nya tentukan F besar X. F besar X itu adalah fungsi distribusi. Berarti tentukan fungsi distribusi dari fungsi densitas di soal tersebut ya. Berarti kita bagi dulu nih. Jika untuk X-nya kurang dari sama dengan 0, terus X-nya lebih dari sama dengan 5, dan untuk X-nya yang di antara 0 sampai 5. Nah, nilai peluang itu di antara 1 sampai di antara 0 sampai 1. Berarti kalau misalnya di sini kan untuk X-nya kurang dari sama dengan 0, maka fungsi dan distribusinya bernilai 0. Terus untuk X-nya lebih besar sama dengan 5, fungsi distribusinya bernilai 1. Untuk X-nya lebih besar dari 0 dan kurang dari 5, kita harus cari fungsi distribusinya dengan menggunakan integral. Berarti fungsi distribusi X-nya sama dengan peluang X kurang dari X sama dengan integral dari 0 sampai X. Untuk 3/125 X kuadrat dx sama dengan 100 per 1/125 X pangkat 3 dengan batasnya 0 sampai 3. Kita substitusikan lagi X-nya ke sini, berarti hasil endingnya adalah 1/125 X pangkat 3. Nah, kita udah punya kan batas-batasnya yang kurang dari 0, lebih dari 5, dan di antara 0 sampai 5. Kita masukkan, kita jadikan sebuah fungsi distribusi, dimana yaitu fungsi distribusi atau Fx F besar X sama dengan kurung perawal buka untuk nilai 0 jika X-nya kurang dari sama dengan 0. Untuk 1/125 X pangkat 3 untuk X-nya di antara 0 sampai 5 dan nilainya 1 untuk X-nya lebih besar dari 5. Untuk B-nya tentukan F besar X. F besar X itu adalah fungsi distribusi. Berarti tentukan fungsi distribusi dari fungsi densitas di soal tersebut ya. Berarti kita bagi dulu nih. Jika untuk X-nya kurang dari sama dengan 0, terus X-nya lebih dari sama dengan 5, dan untuk X-nya yang di antara 0 sampai 5. Nah, nilai peluang itu di antara 1 sampai di antara 0 sampai 1.
Berarti kalau misalnya di sini kan untuk X-nya kurang dari sama dengan 0, maka fungsi dan distribusinya bernilai 0. Terus untuk X-nya lebih besar sama dengan 5, fungsi distribusinya bernilai 1. Untuk X-nya lebih besar dari 0 dan kurang dari 5, kita harus cari fungsi distribusinya dengan menggunakan integral. Berarti fungsi distribusi X-nya sama dengan peluang X kurang dari X sama dengan integral dari 0 sampai X. Untuk 3/125 X kuadrat dx sama dengan 1/125 X pangkat 3 dengan batasnya 0 sampai 3. Kita substitusikan lagi X-nya ke sini, berarti hasil endingnya adalah 1/125 X pangkat 3. Nah, kita udah punya kan batas-batasnya yang kurang dari 0, lebih dari 5, dan di antara 0 sampai 5. Kita masukkan, kita jadikan sebuah fungsi distribusi, dimana yaitu fungsi distribusi atau fx, f besar X sama dengan kurung kurawal buka untuk nilai 0 jika X-nya kurang dari sama dengan 0. Untuk 1/125 X pangkat 3 untuk X-nya di antara 0 sampai 5 dan nilainya 1 untuk X-nya lebih besar dari 5. Oke, kita lanjut ke pembahasan UAS PP tahun kemarin nomor 5, 6, sama 7. Sekarang yang pertama nomor 5. Ubah acak Y mempunyai fungsi distribusi F besar Y sekian. Ada 3 kategori. Pertanyaannya, tentukan yang pertama peluang Y kurang dari 3, Y lebih dari 4, Y kurang dari 4, dan lebih besar dari 2. Nah, yang B-nya tentukan fungsi densitas peluang ubah acak Y. Sekarang kita bahas yang A dulu. Oke, yang pertama, peluang dari Y kurang dari 3. Nah, di sini kita lihat peluang kurang dari. Kalau kurang dari, kita bisa langsung substitusikan angkanya ke fungsi distribusi yang ada. Beda dengan kalau ditanyain lebih dari, itu harus dikurangi 1 dulu. Oke, kita substitusikan. Tapi sebelum substitusikan, kita harus tahu kita pakai yang keberapa nih, yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Kita yang pertama. Ini yang pertama syaratnya kurang dari 2, sementara kita ditanyainnya kurang dari 3. Ya, masuk berarti kan. Ada angka di sini juga yang memenuhi syarat. Terus yang kedua, Y-nya kurang dari 5 dan lebih dari 2. Berarti masuk dong. Y kurang dari 3. Dan kalau yang ketiga lebih dari 5 ini. Berarti ini nggak masuk sama pertanyaannya. Oke, berarti kita pakai yang pertama dan yang kedua. Nah, yang pertama 0 kan, jadi kita nggak tulis. Terus kita pakai yang kedua, tinggal masukin 3 pangkat 3 kurangi 3 kuadrat kurangi 4 per 96. Hasilnya 14/96. Kalau kalian ingin improvisasi mengubah pakai desimal, itu boleh. Cuman yang namanya peluang itu angka belakang komanya harus sebanyak-banyaknya. Karena peluang itu seharusnya tidak boleh ada yang angka yang terbuang gitu. Jadi misalkan 0,3333333. Nah, itu tuh harus ditulis semuanya. Yang minimal ada 6 di belakang komanya atau 5. Jangan membulatkan sendiri cuma 2 angka atau 4 angka. Itu ada nilai yang terbuang. Jadi kalau cari amannya sih udah bentuknya seperti ini aja. Oke, selanjutnya yang kedua, peluang Y lebih dari 4. Nah, ini kan lebih dari. Berarti kita harus menguranginya dengan 1. Nah, jadi seperti ini. 1 kurangi peluang dari Y lebih kurang dari sama dengan 4. Nah, kita tinggal cari lagi nih, yang kurang dari 4 yang mana? Yang pertama dan yang kedua. Tinggal masukin. Nah, ini kan nggak usah ditulis ya. Berarti
tinggal yang kedua. 1 dikurangi 4 pangkat 3 dikurangi 4 kuadrat dikurangi 4 per 96. Hasilnya 52 per 96. Lanjut. Yang ketiga, peluang dari Y kurang dari 4 dan lebih besar dari 2. Nah, kalau ada peluang di antara kayak gini, ini gampang. Tinggal masukin batas tertinggi dikurangi batas terendah. Berarti F4 dikurangi F2. Tinggal masukin aja yang kurang yang kurang dari 4. Ini kan fungsi yang kedua. 4 pangkat 3 kurangi 4 kuadrat min 4 per 96. Dan F2 yang berarti yang F2 itu yang ini kan 0 kurangi 0. Dan hasilnya 44 per 96. Kalau ada yang nanya nih, kenapa kan ini Y-nya lebih dari 2? Berarti kan harusnya masuk ke semua. Nah enggak, ini kan batas tertinggi dikurangi batas terendah. Nah berarti kondisinya bakalan jadi Y kurang dari 4 dan Y kurang dari 2 gitu. Nah Y kurang dari 2 kan 0, Y kurang dari 4 yang ini masuknya. Oke, clear? Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Tentukan fungsi densitas peluang perubahan acak Y. Perlu digarisbawahi nih, fungsi densitas. Kalau soal tadi kan fungsi distribusi. Kalau fungsi densitas, F kecil. Kalau fungsi distribusi, F besar. Oke, kita ke bawah. Nah, ini kan diketahuinya fungsi distribusi nih. Sekarang punya fungsi densitas, berarti tinggal diturunin aja. Turunan pertama dari fungsi distribusi. Yang pertama kan turunan 0 kan 0 ya. Yang kedua turunan dari Y pangkat 3 min Y kuadrat min 4 per 96. Dan turunan yang ketiga turunan dari 1. Nah, ingat lagi ke kalkulus satunya atau matdas ataupun di SMA udah kan pelajaran turunan. Turunan dari konstanta kan ya 0. Nah, turunan dari fungsi kayak ini jadinya 3Y kuadrat min 2Y. Terus ini kan 1 sama-sama konstanta berarti 0. Sekarang si fungsinya jadi berubah. Jadi ada 0, 3Y kuadrat min 2Y sama 0 lagi. Tapi batasnya masih sama. Sekarang kita gabung. Yang 0 kan ada 2, digabung. Terus jadi gini. 3Y kuadrat min 2Y batasnya dari 2 sampai 5. Yang 2 kan 0, yang 5 juga 0 kan. Kalau yang Y-nya lebih dari 5 kan pasti 0. Dan kurang dari 2 pasti 0. Oke, clear untuk pertanyaan yang B ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. Perubahan acak X dan Y adalah perubahan acak diskrit dengan fungsi massa peluang bersamanya adalah fxy sama dengan bla 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 untuk X 0 sampai 3 dan Y-nya 0 sampai 2. Diskrit ya. Kalau diskrit itu angkanya bulat. Jadi 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2. Kalau kontinu itu masuk pecahannya. Sekarang hitunglah yang pertama peluang X sama dengan 0, Y sama dengan 1, X-nya kurang dari 2, Y-nya sama dengan 1, X kurang dari 2, dan Y lebih dari 1. Oke, kita bahas yang A dulu. Yang pertama, X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 1. Ya, tinggal substitusi. Ini kan X-nya 0 memenuhi fungsi fungsi massa peluangnya kan ada di sini X-nya 0, 1, 2, 3. Berarti kita pakai fungsi ini. Terus Y-nya juga masuk kan 1. Di sini ada juga 1. Jadi tinggal masukin 0 tambah 1 per 30. Jadinya 1 per 30. Yang kedua, kurang dari 2, Y-nya 1. Nah, sekarang kurang dari 2,
berapa aja nih yang kurang dari 2, tapi yang bisa memenuhi fungsi ini. Berarti kurang dari 2 ada 0 sama 1. 0 sama 1. Terus y-nya 91, ya udah, y-nya mah nggak berubah, berarti yang berubah x-nya 0 sama 1. Tinggal ditambah. Jadi x-nya 0 ditambah x-nya 1. Jadi 0 tambah 1, yang ini yang pertama. Yang pertama yang ini. Dan yang kedua yang x-nya 1, y-nya 1. Dijumlah jadi 3/30. Oke, yang ketiga kurang dari 2 dan y-nya lebih dari 1. Nah, kurang dari 2 kan si x-nya kan tadi yang memenuhi kan 0, 1, 2, 3, berarti kurang dari 2, 0 sama 1 lagi. Terus y-nya lebih dari 1, y-nya kan cuma 0, 1, 2, berarti kalau lebih dari 1 cuma y-nya cuma 1 gitu, angkanya cuma 2. Tinggal masukin x-nya 0, y-nya 2, x-nya 1, y-nya 2, tinggal jumlah seperti biasa. Hasilnya 1/6. Oke, lanjut ke yang B. Tentukan fungsi massa peluang marginal perubah acak x, fxx sama dengan peluang x min x untuk x sama dengan 0, 1, 2, 3. Oke. Fungsi massa peluang marginal. Itu tinggal buat tabel aja sih sebetulnya. Aku ini dulu biar dimakan. Sekarang diketahuinya x-nya itu 0, 1, 2, 3. Dan untuk setiap perubahan acak x, px sama dengan x. Oke, tinggal masukin ke tabel, buat tabel aja. Kalau x-nya kan 0, 1, 2, 3, y-nya 1, 2 untuk setiap y kan. Jadi kan soalnya kan cuman nanya kayak gini, berarti untuk setiap y. Tinggal masukin, kalau x-nya 0, y-nya 0, masukin ke yang tadi, yang mana ya? Nah, yang ini 0 tambah 0/30, berarti 0/30, dan seterusnya. Tinggal dijumlah peluang y sama dengan y, tinggal jumlah 1 tambah 2 tambah 3. Nah, yang peluang x dengan x tinggal jumlah 0 tambah 1 tambah 2, 3. Dan ini tuh harus sama dengan 1. Oke, beres nomor B. Clear ya. Sekarang yang C. Tentukan peluang y sama dengan y bersyarat x sama dengan 3 untuk semua y. Sini kita lihat kalau bersyarat kalau bahasa Pasulnya kan given ya. Ingat-ingat rumusnya, jangan lupa nih ditulis rumusnya. Peluang y sama dengan y bersyarat x dengan 3 ya. Di sini udah ditentuin x-nya dengan 3, berarti y-nya ada 3 ini, ada untuk semua y, berarti x-nya tetap cuma 1, berarti tinggal masukin. Nah, ini rumusnya, peluang x dengan 3, y sama dengan y per peluang x sama dengan 3, karena yang bersyarat kan x, berarti yang di bawah yang bersyaratnya itu yang given. Kita masukin, kalau y-nya 0, nah berarti yang ini 3 sama 0. Nah, lihat di tabel tadi, x-nya 3, y-nya 0, 3/30. X-nya 3, peluang x sama dengan 3, x sama dengan 3. Ini berarti kan x dengan x, jadi yang ketiga 12/30. Tinggal itu biasa, masukin biasa. 30 coret, 3/12, 1/4. Dan seterusnya sampai untuk setiap y sampai 2. Oke, clear ya. Sekarang yang B, tentukan ekspektasi x, EX
kita masukin rumusnya. Ekspektasi X sigma X kali peluang setiap X. Mereka kan tanya ekspektasi X, berarti sigma X dikali peluang setiap X. Tinggal masukin X nya kan dari 0 sampai 3 ya, tinggal masukin 0. Peluang X sama dengan 0 berapa? Ini kan 3/30. X sama dengan 1 berapa? 6/30, dan seterusnya sampai didapat hasilnya 2. Oke, lanjut ke nomor ke nomor 7. Perubahan acak X dan Y adalah perubahan acak kontinu. Nah, ini perbedaannya. Yang tadi kan discrete, sekarang kontinu. Ini yang tadi itu discrete, angkanya bilangan bulat. Sekarang kontinu dengan fungsi distribusi bersamanya seperti ini. Ada 3. Yang pertama, hitunglah peluang X kurang dari setengah, Y kurang dari 1. Dan yang keduanya, peluang dari X lebih dari sepertiga, Y nya lebih dari setengah. Oke, kita bahas yang A. Yang pertama, X kurang dari setengah sama Y kurang dari 1. Nah, ingat, kalau kurang dari berarti tinggal masukin atau substitusiin angkanya setengah sama 1. Berarti X nya setengah, Y nya 1. Cari yang memenuhi syarat si setengah sama 1 di mana. Yang jelas yang pertama masuk ya. Ini kan kurang dari 0. Sementara setengah sama 1 kurang dari setengah sama 1 kan makin besar ya, makin ke negatif. Berarti 0 ini masuk. Terus yang kedua lihat ini. Nah, X nya kurang dari setengah. Masuk dong di antara ini kan. Terus Y nya 1 masuk juga. Nah, berarti yang fungsi yang distribusi bersama yang kedua kepake juga. Sekarang lihat yang ketiga. Ini udah lebih dari 1 sama lebih dari 2. Udah nggak masuk dong. Berarti kita pakai yang pertama sama yang kedua. Berhubung yang pertamanya 0, jadi kita nggak tulis. Sekarang yang masukin langsung yang kedua. Nggak masukin 1/10. X nya tadi setengah kuadrat kan 1/4. Y nya 1, yang masukin ditambah X nya setengah, Y nya 1 pangkat 3. Kita hitung manual, hasilnya 3/40. Nah, berhubung ini kontinu, boleh istilahnya diubah ke desimal, tapi tetap nggak boleh terlalu banyak ngilangin angkanya. Berhubung 3/40 hasilnya cuma segini, ya udah hasilnya segini, 0,075. Sekarang yang kedua, X nya lebih dari sepertiga, Y nya lebih dari setengah. Nah, ini kan dua-duanya sama-sama lebih dari, berarti kita harus ubah dulu biar posisinya menjadi kurang dari. Kayak gimana nih kalau ada dua fungsi itu X sama Y. Nah, kita langkah yang pertama, ini kan lebih dari sepertiga, diubah nih kayak gini. Bisa dong, X nya lebih dari sepertiga dan kurang dari tak hingga. Kita nggak tahu kan angkanya berapa, makanya di sini tak hingga. Terus yang Y juga sama, Y nya lebih besar dari setengah tapi kurang dari tak hingga. Nah, kita lihat juga kondisi fungsi bersamanya di sini. Nah, yang lebih dari kan X nya 1 dan Y nya yang lebih dari 2. Maka yang tak hingga di sini untuk X diganti jadi 1 dan untuk Y diganti jadi 2 nih. Paham?
setelah itu kita mix and match. Nah, yang pertama kita masukin X-nya dari yang minimal dulu, berarti kan 1, Y-nya 2, 1,2 dari nantilah hitung berapa. Nah, terus ini X-nya 1, Y-nya yang terbesarnya setengah. Kenapa tandanya min? Karena ini logikanya gini, ini kan yang pertama ini plus ya, yang pertama F1,2. Kenapa plus? Karena sama-sama dari yang terkecil 1 sama 2 gitu Y-nya. Terus ini kenapa min F1,5? Karena untuk si X-nya kan itu yang terkecil, tapi untuk Y-nya yang terbesar, makanya tandanya min di sini. Terus yang ketiga juga sama, X-nya yang terbesar tapi Y-nya yang terkecil 2, jadi 1/3,2, tandanya min lagi. Nah, yang terakhir kombinasinya 1/3 sama setengah, ini sama-sama yang terbesar, berarti tandanya positif. Nah, untuk F1,2 kita lihat di sini ke fungsi bersama, X-nya 1, Y-nya 2. Wah, berarti yang masuk yang ketiga kan, berarti 1 hasilnya, tulis. Terus yang ini lihat 1, 0,5. Tadi udah dibilangin yang tah hingga di sini kan diubah jadi batas-batas yang ada di sini fungsi bersamanya. Jadi kita ubah lagi ke kodratnya lah. Seperti ini F tah hingga koma setengah dikurangi F 1/3 koma tah hingga. Ini F 1/3 koma setengah tetap. Oke, tinggal masukin angka-angkanya. Harus saya zoom out. Nah, kalian pertama dulu, yang bebas sih kalian mau yang mana dulu. Kurang 1 kan udah pasti 1 hasilnya. Ini yang belum pasti, ada 3. Oke, yang pertama kita yang F 1/3 koma tah hingga. Nah, ini kan koma tah hingga berarti koma Y kan 2, berarti kita tinggal masukin maksudnya X nya 1/3, Y nya 2, cuman cari pakai fungsi yang keberapa, 1/3 sama 2. Nah, ini kan berarti 1/3 masuk di sini si X nya, yang 2 masuk di sini. Kenapa nggak pakai yang ketiga? Si X nya nggak masuk 1/3, Y nya masuk, cuman X nya nggak masuk, berarti kita pakai yang kedua. Tinggal masukin 1/10 1/3 kuadrat 1/9 kali 2 ditambah 1/3 dikali 2 pangkat 3, 8, hasilnya 26/90. Nah, ini yang tadi saya katakan, untuk fungsi kontinu kita boleh mengubah jadi desimal, cuman jangan terlalu membuang angka. Nih, ini contohnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 angka di belakang koma. Jadi jangan membulatkan suka-suka kalian gitu ya, jangan banyak terlalu membuang angka. Terus yang kedua, F tah hingga koma setengah. Ini yang tah hingganya berarti X tadi kan 1, tinggal masukin F nya 1 sama setengah. Kita lihat dulu lagi ke fungsi bersamanya, F nya 1, Y nya setengah, berarti yang masuk kemana? Yang kedua juga ya. Oke, tinggal masukin lagi 1/10 tambah setengah tambah 1, setengah kali 1 tambah 1/8 kali 1, ini setengah pangkat 3 ya, 8, jadinya 5/80, sini 0,0625. Nah, yang terakhir F 1/3 setengah sama F 1/3 koma setengah. 1/3 sama setengah masuk mana?
tetap yang kedua berarti kan. Sebetulnya yang itu tuh yang kedua sama yang satu, cuma yang pertamanya 0, jadi kita nggak tulis gitu. Tinggal substitusi lagi, hasilnya 7/320. Nah ini lihat angkanya, nggak cuma 4 angka atau 2 angka dengan koma, tapi ya sebanyak-banyaknya. Nah kembali ke pertanyaannya, peluang dari X lebih dari 1/3, Y nya lebih dari setengah. Kita udah ubah kan jadi kayak gini, 1 min sekian, tinggal kurangi 1 kurangi yang F T hingga setengah mana 0,025, ya tulis kurangi 0,25 atau balik kurangi, terus kurang dari 1/3 T hingga 0,28889 kurangi, dan yang terakhir ditambah 1/3 setengah, tambah yang ini, hasilnya segini 0,658333. Oke, clear ya. Sekarang ke pertanyaan yang B. Tentukan fungsi distribusi marginal rubah acak X. Nah, ini fxx, berarti ingat kalau yang ditanyainnya fxx, berarti kita substitusikan nilai y nya ke fungsi ini kan 0, ini kan 1, salah, bisa masukin ke yang ini. Untuk x berarti masukin yang y 2, berarti kan kita masukin 2 nih, 2 ini ke sini, berarti 2 masukin ke sini jadi 2x kuadrat, ini 2/38 tambah 8x, 2x kuadrat tambah 8x kali 1/10. Ini untuk x nya fungsi marginal rubah acak x, berarti kita masukin syarat yang x. Yang c fungsi marginal rubah acak y, kita tinggal masukin berarti nilai x nya berfungsi distribusi, ini satu kuadrat 1, berarti y tambah 1 kali y pangkat 3, berarti y ditambah y pangkat 3/10, dengan syarat 0 kurang dari y kurang dari 2. Oke, segitu aja paling untuk pembahasan UAS PP nomor 567. Masih ada yang kurang paham, mungkin bisa ditanyain ke ke grup S-nya masing-masing ya. Semoga sukses UASnya nanti. Terima kasih.